Saya Adila Febrianti, nomor induk mahasiswa 2003574. Yang pertama, kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 3, bagian tubuh dan fungsi hewan. Adapun kompetensi intinya yaitu 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasarnya 3.1. Memahami hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 4.1. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Indikator dari pembelajaran ini 3.1.1 mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. 4.1.1 membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya dalam bentuk tabel. Saya Elisa Nur Aziza dengan NIM 2008308. Pembelajaran struktur dan fungsi organ hewan juga terdapat pada kelas 5, tema 1 dengan judul Organ Gerak Hewan dan Manusia, subtema 1, Organ Gerak Hewan di pembelajaran ke-1. Kompetensi intinya yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengarkan, melihat, dan juga membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan juga di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan juga sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yang termuat yaitu di 3.1 atau dalam pengetahuannya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Di 4.1 atau dalam keterampilannya yaitu membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Lalu dalam indikatornya di 3.1.1 mengetahui fungsi alat gerak pada manusia dan hewan. 3.1.2 menunjukkan cara menjaga kesehatan alat gerak, dan di 4.1.1 menciptakan alat peraga dari bahan bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Afraka Indonesia dengan NIM 2003541. Kelas
kelas 3, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2, nama dan fungsi organ gerak hewan. Tentunya pada pembelajaran kali ini ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga masyarakat. Yang ketiga, ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-bendanya yang dijumpai di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan juga logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya, untuk mencapai pembelajaran yang baik, ada kompetensi dasar. 3.1. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, ada 4.1. Membuat model sederhana alat gerak manusia dan juga hewan. Tentunya akan ada indikator dari kompetensi dasar tersebut. 3.1.1 menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan. 4.1.1 menggambarkan organ gerak hewan. Saya Rahma Yulita dengan NIM 2003621. Selanjutnya, materi organ gerak hewan dan fungsinya terdapat pada kelas 5 pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pada pembelajaran 6, yaitu yang membahas hewan vertebrata dan avertebrata. Kompetensi inti pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.1 menjelaskan mengenai vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya 4.1 menjelaskan perbedaan avertebrata dan vertebrata, dan 4.2 mengamati organ gerak hewan yaitu siput. Materi yang kami kaji ialah mengenai hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet panjang pada punggung, mulai dari leher hingga ekor. Tulang belakang memiliki fungsi untuk penyokong tubuh dan melindungi sistem saraf. Hewan vertebrata memiliki 5 filum. Yang pertama ada filum Pisces, yaitu ikan. Yang kedua ada filum Amphibia. Yang ketiga ada filum Reptilia. Yang keempat ada filum Mammalia. Dan yang kelima ada filum Aves atau burung. Hewan-hewan jenis vertebrata ini dapat ditemukan di daratan, lautan, sungai, hutan, gunung, dan bahkan di gurun. Diperkirakan
Keseluruhan jumlah vertebrata yang ada di planet bumi antara 57.000 hingga 58.000. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan, amfibia, reptil, burung, serta hewan menyusui. Contoh hewan vertebrata dengan cara geraknya. Yang pertama ada harimau. Harimau berjalan atau bergerak dengan kakinya. Kedua, lumba-lumba. Lumba-lumba berenang dengan menggunakan siripnya. Ketiga, ada kanguru. Kanguru melompat menggunakan kakinya. Lalu yang keempat ada burung elang. Burung elang terbang menggunakan sayapnya. Dan yang terakhir ada anjing laut. Anjing laut berenang dengan sirip depannya serta berjalan dengan sirip depan dan perutnya. Selanjutnya yaitu hewan avertebrata. Hewan avertebrata atau disebut juga sebagai hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Jadi, hewan avertebrata atau invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata biasanya susunan sarafnya ada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Hewan jenis ini tidak termasuk dalam salah satu subfilum seperti vertebrata. Secara total, terdapat sekitar 30 kelompok invertebrata yang sudah diidentifikasikan oleh para ilmuwan hingga saat ini. Sekitar 97% dari kerajaan hewan terdiri dari hewan avertebrata atau invertebrata. Jenis hewan invertebrata dapat ditemukan di daratan, danau, lautan, dan tempat yang terdapat air. Selanjutnya ada filum avertebrata. Yang pertama ada arthropoda, contohnya serangga. Yang kedua ada annelida, contohnya cacing tanah. Yang ketiga ada cnidarian, contohnya itu ubur-ubur. Yang keempat ada moluska, yang biasanya kita temui itu contohnya adalah siput. Yang kelima ada echinodermata, contohnya itu bulu babi. Yang keenam ada porifera, contohnya itu spons atau hewan laut yaitu spons. Yang ketujuh ada platyhelminthes, contohnya itu cacing berambut. Unik ya cacingnya karena berwarna hijau terang. Selanjutnya ada nematoda, contohnya itu ada ascaridida. Selanjutnya ada contoh alat gerak hewan avertebrata. Biasanya kita sering menjumpai ular itu di sawah, di kebun binatang, kadang melihat juga di TV. Kalau ular itu bergeraknya menggunakan apa ya? Ular sendiri kan jalannya melata, berarti ular bergerak dengan otot perut. Yang kedua ada lebah. Kalau lebah kan terbang, jadi kalau terbang itu menggunakan sayap. Yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi itu kan memiliki tentakel seperti gurita. Nah, berarti alat geraknya adalah tentakel. Yang keempat ada belalang. Kita kan biasanya menjumpai belalang, dan belalang itu jalannya lompat kayak kodok. Nah, berarti punya kaki. Berarti alat geraknya menggunakan kaki dan jalannya melompat. Selanjutnya bintang laut. Bintang lautnya kayak di film SpongeBob ya.
berarti ada 5 kakinya. Tapi itu bergeraknya menggunakan ampula di kaki tabungnya. Selanjutnya yaitu identifikasi siput. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Lendir inilah yang membantu siput mencengkram ketika sedang memanjat. Karena siput bergerak menggunakan otot perutnya, maka siput termasuk ke dalam hewan avertebrata. Dapat perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata sebagai berikut. Yang pertama, pada hewan vertebrata memiliki tulang belakang dan kerangka internal yang biasa disebut endoskeleton. Sedangkan pada hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang atau kerangka luar yang biasa disebut eksoskeleton. Selanjutnya, pada hewan vertebrata, hewan memiliki otak yang dapat berkembang baik, kerangka internal, dan sistem saraf tingkat lanjut. Sedangkan pada avertebrata, hewan memiliki organ yang sederhana dan sistem saraf yang tidak terorganisasi. Selanjutnya, pada vertebrata, tubuh hewan lebih besar dan dapat bergerak dengan cepat. Sedangkan pada avertebrata, tubuh hewan lebih kecil dan bergerak lambat. Selanjutnya, vertebrata memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, sedangkan hewan avertebrata memiliki sistem peredaran darah terbuka. Selanjutnya, vertebrata tidak memiliki mata majemuk, sedangkan pada hewan avertebrata memiliki mata yang majemuk. Selanjutnya, pada hewan vertebrata, hewan terdiri dari 2 lapisan kulit yaitu dermis dan epidermis. Sedangkan pada hewan avertebrata, hewan terdiri dari 1 lapisan kulit. Sekian, terima kasih.